Ya, selamat pagi. Nama saya Henry. Bagi yang belum tahu, saya Henry. Saya dokter gigi. Dan pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian. Yuk, mari kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Kasih karunia Allah sungguh sangat besar. Kasih karunia Allah sungguh melimpah. Melimpah pada kami. Dan baiklah, kami bisa menikmati lebih lanjut lagi. Kami bisa menikmati lebih dalam lagi betapa besarnya, betapa hebatnya, betapa luar biasanya Engkau terhadap kami. Amin. Roh Kudus, pimpin kami dari awal sampai akhirnya, sehingga kami bisa mengerti apa yang Kau inginkan dari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk berucap syukur, Mas Tuhan. Amin. Ya. Ini diganti dulu. Itu bagi pemain musik boleh silahkan dulu. Selamat menikmati firman Tuhan semuanya, karena hari ketika kita menikmati firman Tuhan itu seperti kita menikmati makan. Apa yang kita makan itu akan menentukan bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Karena penting sekali kita makan yang enak. Baik, saya akan membawanya dengan enak. Ini sebenarnya khotbah saya adalah bagian kedua dari yang minggu lalu. Ya, selamat pagi saudara-saudara semua. Shalom. Shalom. Salam damai sejahtera. Begitu besar kasih Allah. Dan saya ingin udah beres. Ya, oke. Begitu banyak berkat Tuhan yang amat sangat melimpah di tahun yang baru ini. Saya berani ngomong ini kenapa? Karena di tahun ini saudara-saudara bisa lihat dari gampangnya ya, dari pekerjaan iblis. Terjadi iblis. Saya kemarin mendengar kabar banyak yang meninggal, termasuk ada teman-teman saya seumuran lebih muda jauh daripada saya. Shock banget. Cuman hanya dalam waktu nggak ketahuan, punya penyakit khusus, nggak ketahuan. Dia kerja, toto sakit, habis itu ketemu dengan gampangnya. Banyak banget. Dan itu bukan berita baik. Dan istilahnya bukan bagian kita untuk menghakimi bahwa ini harusnya orang begini. Enggak. Bagian kita adalah kita berduka cita. Bagian kita di sini adalah ketika orang menangis, kita menangis. Nggak usah kami menjelaskan ini kurangnya. Kita menangis. Karena Paulus ngomong sendiri, saya mulai menangis, tertawa dan orang tertawa. Nah, saya ngomong apa sih? Saya ngomong, lihat dari pekerjaan iblis, berarti Tuhan itu sedang menyiapkan sesuatu yang lebih berkali lipat. Selalu pekerjaan Tuhan itu adalah kali lipat. Tuhan sedang menyediakan satu hidup yang benar-benar luar biasa, yang penuh dengan kelimpahan, yang itu dibayar di atas kayu salib, dan itu sudah mulai dinyatakan di tahun ini. Dan semuanya ini tergantung dari saudara. Dan saya sangat berharap sekali kita bersama-sama semua untuk melihat ke arah sesuatu yang baik ini. Apa sih yang baik? Semuanya gampang lagi. Itu adalah kembali lagi pada Kristus. Ketika kita melihat Kristus, kita selalu melihat itu adalah kebaikan Allah.
pure kebaikan Allah, pure kasihnya Allah, murni, benar-benar murni. Minggu lalu saya ngomong lagi dari minggu lalu, dan ini nggak usah saya bahas semua karena jujur kalau dibahas semua ini banyak banget. Jadi ayatnya ada di sini, semua terjemahan di sini itu dari Efesus 1 dari 3 sampai nanti 13-14 itu dari versi The Message. How blessed is God, what a blessing He is. Allah pada dasarnya Dia hanya memberkati dan memberkati kita. Dia tidak pernah berhenti untuk memberkati kita, dan Dia tidak pernah stop untuk memberkati kita. Walaupun apakah kita nakal, apakah kita nyerempet dikit, ataupun kita sudah jatuh beneran, no. Walau Tuhan akan tetap selalu memberkati. Kenapa saya mengerti begini? Belajar dari anak-anak. Menurut saya punya anak, dia masuk TK. Dibilang katanya kurang perhatian dari papanya. Ya, papanya teman saya kadang-kadang suka ngobrol juga. Si anak ini itu nilai pelajarannya relatif turun katanya. Kenapa ditanya? Ini kenapa turun? Kenapa begini? Saya bilang, kasih perhatian, kasih, berikan kasih itu. Jadi perhatian, sayangnya teman saya ini pada anak itu lebih berarti diajak main, dia apa? Seperti yang seorang bapak lakukan pada anaknya. Itu anak pelajarannya naik sendiri. Jadi dengan kata lain gampang, saudara. Kita itu tuh menjadi negatif. Jadi kita melakukan sesuatu hal yang negatif itu bukan karena kita harus diberi pelajaran. Karena kita kurang kasih Tuhan, kita kurang berkat Tuhan. Dan Allah itu adalah satu-satunya yang tahu, yaitu Dia akan selalu memberkati kita. Itu karakter Tuhan. Itu di ayat 1, ayat 3 sampai ayat 4. Dan di ayat 4 itu dijelaskan bahwa jauh sebelum dunia dijadikan, kita itu tuh sudah didesain sama Tuhan, dibentuk, didesain, dan belum bumi belum ada namanya binatang, prosesnya selanjutnya dan hari 1, 2, 3 belum ada. Tuhan sudah mendesain kita di dalam pikiran bahwa kita itu akan menjadi fokus, menjadi pusat dari semua berkat Tuhan. Dan saudara, ini ayatnya tolong dipegang. To be made whole and holy by His love. Untuk kita menjadi penuh dan untuk kita menjadi lebih penuh lagi dan kita lebih kudus lagi, itu hanya dengan kasih-Nya Tuhan. Hanya dengan kasih-Nya Tuhan kita akan semakin penuh. Amin, saudara? Mengenalkan? Oke. Long ago He decided to adopt into His family through Jesus Christ. Dia membuat kita masuk di dalam keluarga Allah, keluarga Tuhan, keluarganya. Maka itu sekarang kita bisa memanggil Allah itu adalah Bapa. Di rumah manggil Bapa itu di rumah? Nah, pasti manggilnya Bapa. Nathan panggil apa? Dedi. Nah, berarti Nathan akan memanggil Allah di surga itu adalah Dedi. Seperti itu. Panggilan saya kalau misalnya istilah saya ngobrol sama istri saya manggil namanya Babe.
paling enak. Karena babe itu ya kayaknya menyenangkan gitu kan. Dan itu ada. Kita dimasukkan itu tuh melalui apa? Yesus. Hanya Yesus. He wanted us to enter into celebration of lavish gift by the hand of His beloved Son. Bapa yang pengen kita untuk diberkati, bukan saudara. Saudara mau pastilah enak banget, saudara. Benar-benar luar biasa. Cuman yang pertama kali mau untuk saudara diberkati bukan saudara, tapi Tuhan. Melalui siapa? Yesus. Dan kita di ayat 7, because of the sacrifice of the Messiah has been poured out, His blood has been poured on the altar of Christ. Karena pengorbanan dari Mesias, darah yang sudah tercurah di atas kayu salib. Saudara-saudara, jangan pernah lupa dasarnya kita itu adalah kayu salib. Darah Kristus itu adalah sesuatu hal yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Karena itu adalah darah yang mahal. Pijakan kaki kita itu darah Kristus, pengorbanan Kristus. Berkat saudara, masa depan saudara yang begitu luar biasa. Tahun 2016 yang penuh dengan berkat. Kuncinya itu bukan saudara, tapi kuncinya itu adalah darah Kristus. Darah yang tercurah di atas kayu salib, darah yang begitu mahal. Darah yang bisa menyucikan semua orang. Dan saya amat sangat senang sekali ketika saudara tinggal ngomong, ya saya percaya. Karena di luar sana banyak sekali untuk ngomong, ya susah gitu. Mereka harus untuk sampai ke sini saja. Ya terjadi perdebatan besar di gereja gitu. Oh iya, dosa kita sudah diampuni semua. Masa ya. Nah, jadi saya nggak bahas itu karena itu bagi saya itu buang waktu. Ya. Kita masuk ke dalam berkat Tuhan dan kita fokus kepada berkat Tuhan. Karena itu yang utama. We are a free people. Free from penalties. Kita adalah orang-orang yang bebas dari penghukuman. Dan saya akan ngomong gini. Ketika saudara berbuat dosa, maka saudara akan melihat Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Supaya kita mempunyai kuasa atas dosa itu. Itu cara Tuhan. Jadi nantikan saudara-saudara, berkat saudara yang akan semakin besar lagi ketika saudara jatuh, ketika saudara gagal. Nantikan itu. Kakak saya, ini baru, ini Grace baru. Kakak saya itu tuh keguguran pas awal hamilan. Nangis banget. Itu benar-benar sesuatu hal yang paling menjadikan, ya, sepanjang saya lihat kakak saya itu menyedihkan dan itu berat banget. Saya nggak bisa bilang itu dari Tuhan, no. Tapi anak selanjutnya yang Tuhan gantikan karena kita kehilangan sesuatu itu jauh lebih besar. Kenapa? Karena dari pembicaraan satu malam gitu, udah mau tidur, kakak saya ngomong gini, anaknya Jolin, Tuhan Yesus baik ya. Tahu Jolin ngomongin apa? Anak kecil itu, anaknya baru 5 tahun. Anak kecil. Enggak Mi, Tuhan Yesus sangat baik. Itu kakak saya langsung berlinangnya ke mata, langsung terharu. Saudara-saudara, itu yang Tuhan gantikan. Tuhan selalu mengganti lebih.
Kalau kita kehilangan, nggak usah pikir banyak-banyak. Lihat Yesus, maka Yesus akan mengganti lebih. Oke, lanjut. Gitu ya. Sebelah sini, kalimat terakhir, not just very free. Jadi kita tuh bukan hanya bebas. Jadi kayak orang keluar dari penjara gitu, kayak kalau saudara film nonton Ant-Man gitu, Ant-Man dari Marvel, dia keluar penjara. Ya oke, saya keluar penjara. Habis itu ngapain? Hidup saya susah, menderita karena nggak punya apa-apa. Ya kan? Saya miskin, saya nggak punya apa-apa. Saya bebas tapi saya bebas tapi saya menderita gitu kan? Enggak. Abundantly free. Kita punya kebebasan dan kelimpahan. Itu karyanya Yesus di atas kayu salib. Amin. Ya. He thought everything, provide everything we could possibly need. Dia selalu menyediakan semuanya. Provided everything we could possibly. Kemungkinan, setiap kemungkinan kita yang kita butuhkan, Tuhan sudah sediakan. Saya berani kasih gambaran. Nathan, usia berapa? 1,5 deh, 1,5. Berapa banyak baju Nathan yang umur 3 bulan udah gak masuk di dia dan belum pernah dipakai? Nah, itu kata-kata banyak ya. Kebayang gak? Ibu sebaik ini aja menyediakan sesuatu untuk anaknya banyak dan gak dipakai, apalagi Bapak di surga. Kita gak pakai? Ya betul, karena Tuhan selalu akan memberkati kita banyak. Amin? Amin. Oke, lanjut. Letting us into the plan he took such delight in making. He set it out. Kalimat terakhir, he set it all out before us in Christ. Jadi dia rencana Tuhan, saudara, rencana Tuhan untuk saudara hidup di dalam berkat, itu semua ditempatkan di dalam Kristus. Dan dulu ini sudah mulai masuk banyak. Sebuah rencana yang jangka panjang, long range plan. Jadi semua rencana Tuhan itu adalah rencana jangka panjang. Nah, cuma kayak pikiran kita pendek, cuma kita bisa berpikir cuma bisa ya rencanakan cuma kalau bisa besok, dalam seminggu, setahun, ya mungkin ada rencana 10 tahun gimana? 20 tahun gimana? Ya, Tuhan itu membuat rencana itu semuanya, long range, semua. Which everything would be brought together. Semua itu tuh dibawa masuk, sama ini dimanfaatin, kalau saya boleh ngomong, up in Him. Semua berkat Tuhan, semua yang baik, semua yang enak buat saudara, semua yang luar biasa, rahasia yang besar buat saudara, itu ditempatkan di dalam Kristus. Dan enaknya adalah everything on the earth and the deepest of heaven. Saudara-saudara, jangan pernah berpikir bahwa berkat kita itu tuh hanya dengan apa yang kita bisa lihat, kita sentuh, kita raba. Nah, berkat saudara itu masih banyak di surga dan kita bisa rasakan di sini. Oke. Ini adalah identitas kita di ayat 11. It is in Christ that we found out who we are. Identitas kita. Jadi ketika kita berhadapan dengan masalah, kita berhadapan dengan ketakutan kita, lihat Yesus.
Bukan kita menyamakan diri kita dengan Yesus makanya kita kuat, bukan, tetapi karena Yesus berada di dalam kita dan Yesus yang selalu memberkati kita, maka kita sanggup untuk selalu hidup kuat. Itu kuncinya, identitas kita. Dan Tuhan mendesain kita, have designed us for glorious living. Saudara-saudara, maaf kata, kalau saudara-saudara pengennya Tuhan saya di dalam Kristus saya pengen biasa-biasa aja, maaf, gak bisa. Ya, gak bisa. Ini in the Bible, ini di dalam Alkitab. Tuhan akan mendesain saudara memiliki hidup yang glorious, penuh dengan kemuliaan. Oke, sip. Part of the overall purpose in working out in everything and everyone. Saudara-saudara, pada saat saudara bekerja, pada saat saudara berhubungan dengan orang, pada saat saudara berhubungan dengan keluarga saudara, atau merencanakan married, kayak selamat kepada Priska dan Marco karena satu namanya S. Ya. Tuhan tetap bekerja di situ. Kenapa? Karena jujur, pada saat saya mempersiapkan married, itu adalah sesuatu hal yang tegang dan banyak tension. Kita mau married, sementara orang dari sini pengennya, pengen ikutan, ya oke, ikutin. Ada tambahan ikutan, belum antara pasangan kita, stres dan sebagainya. Disitulah Tuhan, ingat, Tuhan selalu bekerja. Apapun juga. Apakah kita bekerja? Ya, kita mengerjakan seperti biasanya. Kita berjalan seperti biasanya. Kita tetap melakukannya. Ingat bahwa Tuhan itu bekerja untuk kita. Dan in everything, apapun juga. Contoh, tiba-tiba pengen ngerem aja. Itu Tuhan. Nggak tiba-tiba harus keluar malaikat gitu loh. Gitu kan? Enggak. Simple. Kenapa ya? Jadi itu banyak sih terjadi sama saya juga banyak ya, karena kita hidup di lalu lintas yang penuh dengan kasih karunia gitu. Penuh dengan kasih karunia kita hidup di Indonesia. Dan everyone tuh setiap orang Tuhan tuh bisa bekerja. Saudara-saudara, istri saya, kekasih saya, ya sisanya bukan bagian saudara gitu, teruskan gitu ya, bukan. Kekasih saya ini masuk di spesialisasi di Unpad. Itu ditolongin sama orang Padang dan dia musuh. Ditolongin. Kalau nggak, dia yang membela. Dia membela sampai masuk. Gambarannya seperti ini. Kalau kita masuk di dalam dunia kedokteran, nggak ada yang namanya murni bersih gitu. Oh, dunia kedokteran enggak, itu udah kotor banget. Dan Tuhan bisa memakai semua orang untuk memberkati kita, untuk membuat kita berhasil. Tuhan bisa pakai semua. Ya, it is in Christ. It is in Christ. Ini yang saya mau bahas pagi hari ini. Hanya di dalam Kristus. Tahap yang pertama yaitu once you have the truth. Ketika kita mendengar, ear gate, kunci telinga kita, pendengaran kita. Believe. Ini adalah part yang satu, yang tahap pertama. Oke, maka.
Tadi saya ada bahas penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, melimpah, rencana Tuhan, Tuhan menyediakan semuanya, Tuhan menyiapkan semuanya, Tuhan memberkati saudara lebih lagi, hidup yang penuh dengan kemuliaan. Itu semuanya, itu saudara bisa lihat ya? Sudah bisa rasakan belum? Sekarang? Belum. Ya? Belum. Bagaimana saudara menerima semuanya? Itu dengan cara mendengar. Jadi dengan kata lain, kalau saudara menyedot semua berkat Tuhan yang di surga itu, melimpah-limpah luar biasa itu, hanya dengan satu cara, yaitu mendengar. Saya dulu berpikir, apa harus mendengar sih Tuhan? Gampang saudara, gampang banget. Saudara buka di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia, yaitu namanya Yesus Kristus. Ya. Firman, kita jangan terlalu tinggi lah. Firman itu apa sih? Words, tulisan. Dan jadi gampangnya adalah kita ganti Christ di sini itu adalah tulisan. Ya. Jadi di dalam tulisan yaitu Kristus, ya, yaitu kamu yang mendengar. Jadi dengan kata lain, kalau tulisan itu bagaimana cara kita mengambil tulisan? Mendengar. Dan tulisan itu adalah Kristus. Gampang? Saudara-saudara, tahu nggak Raja Salomo? Raja Salomo, dia begitu besar, begitu hebat, dia punya hikmat. Ya. Dia menulis Amsal. Di Amsal, di pasal awal, dia itu tuh digambarkan hikmat itu tuh seperti seorang perempuan, lady. Namanya tuh Lady Wisdom, perempuan kebijaksanaan. Digambarin di situ, perempuan ini lagi bersuara. Apakah ada orang yang mendengar? Jadi dengan kata lain, ketika kita pengen hikmatnya Tuhan, kita butuh firman Tuhan, kita butuh hikmatnya Tuhan, kita butuh sesuatu hal, yaitu berkat Tuhan. Karena salah satunya Salomo itu adalah orang yang paling kaya di dunia sampai detik ini. Itu hanya dengan pertama-tama yaitu apa? Mendengar dari apa yang diomongin si perempuan ini. Dan hikmat itu menyatakan dirinya setelah itu sebagai Yesus. Karena itu ketika kita memiliki Yesus, itu tuh digambarkan si perempuan itu masuk ke dalam kita, ke dalam rumah kita. Dan setelah kita di sini Tuhan bilang, believe, once you heard and believe, itu sama seperti kita menerima Dia di dalam rumah kita. Saudara-saudara, saya akan percepat ke endingnya Amsal. Endingnya Amsal itu tuh bercerita tentang istri yang cakap. Boleh saudara-saudara buka. Awalnya adalah perempuan, seorang lady. Endingnya itu adalah istri yang cakap. Jadi dengan kata lain, istri yang cakap itu adalah siapa? Jadi jangan pernah berpikir bahwa istri yang cakap itu adalah saudara sendiri dan saudara harus melakukan itu, gitu kan, list-listnya. Oh, saya harus melakukan ini, bangun pagi setiap hari, membuat tatami itu ya itulah. Sebagai bukan, itu adalah gambaran Kristus yang bekerja untuk saudara. Pagi-pagi, awal-awal,
untuk mencari sesuatu untuk saudara. Begitu saudara bangun pagi, saudara disediakan makan, dan untuk anak-anak dikenyangkan oleh Dia itu, keluarga kita, Tuhan itu selalu menjaga dan selalu bekerja. Ini seru banget. Belief tahapnya, found yourself free, signet, seal. Jadi ketika kita percaya, di sini Roh Kudus itu menyegel kita. Ya, kita mulai. Ini itu rahasianya, dan saudara-saudara tahu ini adalah part 2 dan ini menyenangkan. The signet from God. Signet itu segel dari Tuhan is the first installment on what is coming. Adalah instalasi pertama dari apa yang akan datang. Apa yang akan datang. A reminder that we get everything God has planned us and praising a glorious life. Jadi suatu segel dari Tuhan, yaitu Roh Kudus itu. Persinsamannya nanti saya bahas lagi, karena ini justru yang menentukan yang saya akan berikannya ini on what is coming. Jadi sesuatu hal yang saudara akan terima dulu, bahwa nantinya saudara akan dapat semuanya. Oke? Nangkap? Pasti kan nangkap. Nah, itu saya kasih gambaran seperti itu. Ya, ini adalah Honda HR-V. Saya bukan mempromosikan Honda HR-V. Nah, ini saya kasih gambarannya. Ini Honda HR-V ya. Honda HR-V bisa dilihat dari simulasi cicilannya seperti ini. Maaf saudara-saudari, saya bukan dari Honda, saya dokter gigi ya. Saya dokter gigi. Cuman dari sini saya akan memberikan gambarannya seperti ini Tuhan mengajarkan saya. Oke. Misal saudara pengen mencicil Honda HR-V itu 1500 cc X CVT, yaitu automatic limited edition, itu seharga 312 juta 350.000. Perhitungan berdasarkan uang muka, saudara akan memberikan uang mukanya itu 100 juta. Misal saya mau cicil 36 bulan. 36 bulan berarti uang muka saya 100 juta. Angsuran pertama itu 6.905.504. Jadi total DP saya itu adalah 108.624.504 ya. Saya ngomong apa sih? Ya intinya itu adalah cicilan. Saudara, saya kasih gambaran seperti ini. Ini adalah gambaran yang saya terima dari first installment ini. Kalau saudara membayarkan DP ini, uang muka ini, mobil langsung datang? Ya, mobil langsung datang. Jadi selama 3 tahun mendatang, saya harus membayar cicilan yaitu 6 juta, ya 7 juta kurang sedikit. 7 juta kurang sedikit setiap bulan. Terus bayar. Dan di tahun ketiga ARV-nya itu adalah milik saya. Ya, ngerti? Ya, seperti itu. Roh Kudus itu adalah installment kita pertama, DP kita pertama. Dan ketika kita bayar installment itu terus bayar, apa yang tadinya di surga itu akan keluar tidak? Ya, gambarnya seperti itu. First installment itu adalah seperti itu. Dan first installment pertama, jadi DP pertama Tuhan ngasih ke kita itu berupa Roh Kudus, ya. Roh Kudus pertama kali datang itu pada saat Pentakosta.
Di sini saya harus menekankan saudara, ambil. Ini tuh dibayar di atas kayu salib. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 4, Yesus ngomong, nantikan janji Bapa. Janji di sini bahasa Inggrisnya the promise, definite artikel, hanya satu-satunya janji, yaitu apa? Roh Kudus akan mencurahkan. Oke. Ayat 5, tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh. Di sini kita akan menerima kuasa ketika Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Oke? Turun ke atas kamu. Pada saat bagaimana Roh Kudus turun ke atas kamu? Pada saat mereka penuh itu, pada saat mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa roh. Itu first installment kita. Saudara-saudara, kenapa iblis sangat menyerang sekali topik ini? Karena iblis tidak pernah mau kita masuk di dalam glorious hidup yang penuh dengan kemuliaan. Ini nggak main-main, saudara. Dan saya nggak mau berdebat, oh ya, ini bahasa roh itu ada yang dapat, ada yang enggak. No. Setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia punya satu tanda, yaitu bahasa roh. Dan bahasa roh ini itu adalah first installment, saudara. Itu adalah jaminan saudara akan dapat semua yang dijanjikan Tuhan, semua yang baik dari Tuhan. Dan apa yang saudara lakukan adalah dengan cara apa? Bayar installment itu. Installment itu bayar. 7 juta itu apa? Bayar biar dapat HRV. Misal saudara tidak bayar, ya, bisa anggap aja gini. Misal di tahun, saya tadi 3 tahun, di tahun kedua saya pikir, aduh masa bosen bayar HRV-nya gitu kan. Mobilnya hilang nggak? Pasti hilang. Karena pasti langsung disita. Dengan kata lain gampang. Jangan berhenti saudara untuk berbahasa. Kalau yang belum dapat, minta, ini gratis. Ini bayar di atas kayu salib. Terus katakan, terus berbicara. Ini powerful. Maka saudara segera jamin ini yang mendapat. Bukan saya jamin sih, sebenarnya kita menjamin. Oke? Di 1 Korintus 2 ayat 9 sampai ayat 10, tetapi sebab ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk bagi mereka yang mengasihi Dia. Biasanya orang sudah berhenti sampai titik ini. Saya selalu tekankan, orang-orang itu selalu berhenti sampai titik. Oh, jadi berkat Tuhan tidak bisa kita lihat. Oh, berkat Tuhan tidak bisa kita sentuh, berkat Tuhan tidak pernah timbul di dalam hati. No. Lihat ayat selanjutnya. Karena kepada kita Allah menyatakannya oleh Roh. Roh Kudus itu yang akan menyatakan semua berkat Tuhan untuk saudara. Spesifik. Saudara lagi butuh apa? Di situ saudara berbahasa. Di situ saudara tetap berdoa. Dalam doa dan permohonan tidak terputus-putus. Nanti Roh Kudus akan mengeluarkan di dalam diri saudara ini loh. Gampangnya ketika kita sakit, Tuhan akan memberikan apa? Sembuh. Dari situ Roh Kudus akan ngomong sembuh, tenang, sembuh. Itu. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi. Hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ada alasannya kenapa Allah menyembunyikan. Why? Supaya tidak dicolok iblis. Gampang. Iblis nggak tahu berkat saudara yang luar biasa itu. No. Itulah kenapa penting di sini itu adalah apa? Bahasa saudara. Saya cuma tolong ambil. Ini penting.
Ini buat saudara. Ini dibayar publik. Dibayar di atas kayu salib. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 12. Sebab kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kita bukan black out, Tuhan, berkat Tuhan begitu besar, saya terserah engkau. Habis itu kita dapat yang jelek, oh iya, ini dari Tuhan. Itu dulu asal. Oh iya, sakit lagi dari Tuhan. Terus kalau sakit dari Tuhan, kenapa kamu ke dokter? Kenapa kamu ke dokter? Itu dari Tuhan. Katanya, menurut saya itu ya, bohong. Itu adalah tipuan dari habis. Karunia ini saya ambil itu tuh diterjemah dari Amplified of divine favor dalam kurung alinea terakhir baris terakhir, divine favor and blessing. Selalu karunia Tuhan itu adalah divine favor, kemurahan Tuhan yang luar biasa, berkat, so freely and lavish. Selalu adalah kata-katanya paling indah adalah freely. Ya, jadi para ibu-ibu yang tidak mungkin melewatkan gratisan, ya atau tidak? Karena jika saya melewatkan gratisan, maka nyawa saya agak terancam. Begitu saya nyampe rumah. Oke. Ini lavish. Oke, lanjut. Ayat 13. Dan kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh berkata-kata. Di sini perhatian di sini adalah berkata-kata kepada mereka tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Jadi saudara-saudara gampang ini, ketika saya menyampaikan seperti ini, saya butuh kudus. Ini bukan saya. Jujurnya pada saat saya kadang-kadang saya membagikan ini, saya kadang-kadang juga bingung, oh ada ya yang begini. Begitu saya dapat begini, nah itu semua dari Roh Kudus, fully dari Roh Kudus, rahasia Tuhan, kesuksesan saudara, kebahagiaan saudara, hidup saudara yang berjalan dari Roh Kudus. Oke, ya, sekarang kita masuk di dalam tahap 2. Tahap 2 ini. Jadi saudara-saudara gampangnya ini, dari awal saya menjelaskan yang pertama adalah mendengar, ya kan? Pertama kita mendengar tentang apa? Tentang Kristus. Jangan mendengar aneh-aneh, jangan mendengar berita-berita aneh. Udah dengar? Ya, udah dengar. Habis itu dengar lagi Kristus. Jangan sampai yang kita dengar itu yang tentang Kristus. Setelah kita dengar Kristus, apa yang kita lakukan? Kita percaya, dibeli. Habis itu ngapain? Keluarin, installment itu keluarin, ya. Installment itu keluarin, itu memegang prinsipnya itu tuh ada di ayat Roma 10 ayat 8. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi dengan katanya saudara pegang ini. Firman Tuhan itu ada di dekat mulut dan di dalam hati. Oke? Mulut, hati. Apa? Bukan di sini loh ya. Bukan di sini. Di sini tuh belakangan. Kita baru ngerti semuanya, baru kata-kata. Oh. Baru nyampe. Otak kita terlalu besar untuk memikirkan Tuhan. 9-10, Roma 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, contohnya ini adalah ini, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu. Jadi sampelnya di mana firman itu adalah firman iman mulut dan di dalam hati ini adalah pada saat kita percaya. Kita mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Dia menyelamatkan kita, maka kita akan selamat. Ini adalah hasilnya dari firman iman itu. Karena itu, ketika kita belum punya iman, apa yang kita lakukan? Gampang
kalau misalnya firman iman itu tuh bukan firman ini, tapi ini dengar supaya ini jalur sini sampai endingnya adalah maka apa yang disamakan dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku yang diselamatkan. Karena itu jangan pernah ngomong, oh kenapa sih pendeta itu katanya ada kesaksian masih masuk ke neraka, masih pindah ke situ. Ya gampang, saudara bisa melihat hati orang? Enggak, ya udah, nanti dia udah diselamatkan, beres. Kalau dia udah diselamatkan, Tuhan masih akan jaga. Jangan pernah khawatir, Tuhan masih jaga saudara. Yes. Kembali lagi ke Efesus. Saya langsung loncat ke Efesus 6. Terimalah ketopong keselamatan, dan di sini adalah pedang roh. Pedang roh yaitu firman Allah. Dulu saya berpikir, oh ya udah, berarti firman Allah itu adalah pedang roh. Jadi kita bacain firman Tuhan, gitu itu keluar gitu kan sebagai pedang gitu. Oh, cuman sering. Enggak, bukan kayak begitu. Itu adalah imajinasi saya waktu kecil. Saudara-saudara, ini adalah satu-satunya untuk menunjukkan yaitu kuasa, power. Pedang itu tuh gambarannya itu adalah kuasa, itu power. Kita bisa melakukan sesuatu yaitu menebas. Kita perang, ya pakai perisai doang, semua full armor, tapi nggak bawa pedang. Gebuk-gebukan, kita cuma gebukin doang. No. Pada saat saudara menjalani hidup saudara, saya tahu tahun 2016 ini akan banyak tantangan, akan banyak raksasa-raksasa yang menunggu di tempat berkat saudara. Iya betul, karena iblis menempatkan raksasa itu supaya saudara tidak masuk ke dalam berkat itu. Betul, itu terjadi juga pada saat Israel, dan ini sekarang juga terjadi. Berkat saudara itu tidak pernah kosong. Oh iya, saudara tinggal masuk. No, saudara di sini itu tuh berada di dalam medan pertempuran. Kalau udah gak ada pertempuran, namanya saudara udah di surga. Tuhan Yesus, nah itu berarti saudara di surga. Kita di sini itu masih di dalam bumi, dan bumi itu tuh masih ada namanya kuasa kegelapan. Dan kuasa kegelapan tidak pernah pengen supaya kita diberkati. Dan Tuhan memberikan satu-satunya senjata, yaitu apa? Pedang roh. Kata-katanya itu adalah roh. Masalahnya firman Allah di sini nggak berhenti sampai titik, no, enggak. Koma 18. Dalam segala doa dan permohonan. Penjelasannya apa? Doa dan permohonan? Lihat bawahnya. Alimnya berdoa setiap waktu di dalam. Saudara-saudara, berbahasa setiap saat. Keluarin permohonan saudara terus menerus pada Tuhan. Minta berkat Tuhan, maka akan diberikan. Ketuklah, maka dibukakan. Cari, maka kamu akan dapat. Itu sudah pasti. Terus keluarin pedang roh ini. Powerful, ya betul powerful. Benar-benar powerful. Orang yang zaman dulunya itu itu orang-orang ini itu adalah orang yang berbahasa, dan pelayanan dia itu tuh membagikan orang mati itu lebih dari 7 juta ke 8 gitu. Itu powerful banget, apalagi di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kerja saudara. Tadi di sini dalam dengan segala permohonan yang tidak terputus-putus untuk segala anak kudus. Jadi dengan kata lain gampang. Ketika saudara melihat anak saudara, keluarga saudara, ataupun siapapun juga, dia belum bisa menerima Kristus, dia masih belum bisa bebas hidupnya, masih ada sesuatu hal tidak enak, saudara berdoa di dalam roh. Itu pedangnya, itu
Itu kuncinya. Kita tidak mungkin merubah orang, tapi Tuhan itu bisa. Dia bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala situasi, dalam segala apapun juga. Saudara pengen berdoa, minta Tuhan kita bagi. Dan ketika kita minta, nggak mungkin dikasih cuma, saya minta 10, dikasih cuma 10. Nah, Tuhan akan mengalir lipat 10. Nah, saudara? Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya akan diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oke, ini sebenarnya buat sampai ke akhir. Kita itu tuh didesain awalnya itu adalah menjadi anak Allah. Anak Allah. Berarti kita akan mengikuti cara kerja siapa? Bapak kita. Pada proses penciptaan, ini gambar saya, jadi tolong jangan diprotes. Ini tolong jangan diprotes. Saya nggak bisa menemukan skema yang lebih gampang ini daripada ini. Oke, anggap pada saat penciptaan kejadian 1, Bapa Allah itu berfirman, roh itu sudah melayang-layang, maka jadilah bumi. Oke, terjadi bumi. Pada saat Allah berfirman hari pertama ada prosesnya, jadilah terang, jadilah ini. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari keenam manusia dijadikan, dan 7 sempurna. Oke, cakep. Semuanya ya sip. Ada namanya waktu, proses. Ada namanya waktu. Tuhan menempatkan waktu itu pada yang tepat. Tuhan tidak menciptakan binatang dulu di hari kedua, ya kan? Tetapi Tuhan menciptakan di hari saya lupa. Hari keberapa? Saya lupa. Jadi semua ditempatkan terus dalam waktu terus step by step. Terus. Ya, semua udah jadi baru bikin manusia. Marilah kita menjadi manusia bergambar dan rupa Allah. Oke? Dan di hari ke-7 Tuhan melihat semuanya itu adalah baik. Karena itu Tuhan beristirahat di hari ke-7. Saudara-saudara, percaya saudara, kita akan sampai ke hari ke-7. Dan semua yang terjadi di bumi itu tuh selalu semuanya ada baik proses, baik time. Kuncinya di sini itu adalah Tuhan berfirman dan itu adalah roh. Karena kita juga memiliki skema yang sama. Ketika kita berada di dalam Kristus, kita berada di dalam lingkupnya darah Kristus. Dan ketika kita berdoa dari dalam roh dan tanpa permohonan putus-putus, itu firman keluar. Dan di situ roh itu bekerja. Apakah saudara butuh mobil? Apakah ada mobil, rumah? Apakah keluarga saudara ataupun berkat-berkat yang lain? Itu semua prosesnya, cara kerjanya seperti ini. Apakah begitu sekarang saudara begitu ngomong langsung jadi langsung keluar berat? Enggak. Ada prosesnya, ada waktunya. Ada waktunya. Pegang saudara pasti dapat. Hari ke-7 itu pasti. Karena bahasa roh itu sendiri itu di dalamnya saya itu adalah perhentian Tuhan juga, restnya Tuhan juga. Terus saudara? Oke. Terakhir bisa. Terakhir banget. Ini saya mau bahas tentang saudara, tentang iman. Di Markus 5 ayat 2 ini cerita tentang perempuan pendarahan, ya kan? Perempuan ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Pertama berita, ya, dia mendengar step pertama, mendengar. Jadi gitu, maka di tengah orang banyak ia mendekati, ya kan?
Sebab katanya si perempuan ini berkata, asal ke dalam jubahnya, maka aku akan sembuh. Saya jawab. Setelah dengar dia ngomong, hati dilihatin nggak? Ya, dia bertanya, dia datang ke Yesus. Seketika juga berhentilah pendarahan, yaitu dia sembuh. Firman Tuhan berkata, yaitu Yesus berkata kepada perempuan ini, hai anakku, imanmu menyelamatkan engkau. Oke? Angkat. Oke, ini yang saya kasih. Dan mulai dari sini kita akan bertanding, saudara-saudara, saya, Pak Melki, Friska, semua dan semua yang ada di sini itu akan masuk di dalam pertandingan iman. Yaitu pertandingan, yaitu apa? Mendengar, percaya, dan berkata. Pertandingan kita adalah pertandingan untuk mendapatkan berkat. Asik, saudara. Dan jujurnya saya nggak akan pernah mau mengalah. Karena menyenangkan saudara. Bertandinglah di dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup kekal. Hidup kekal dan rebutnya mulai dari sekarang loh ya. Untuk itulah engkau telah dipanggil saudara-saudara. Anda mau tahu panggilan saudara? Untuk hidup diberkati, untuk hidup melimpah, untuk didesain menjadi kemuliaan. My God. Dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ayat di bawahnya, pertandingan ini disaksikan oleh siapa? Tuhan sendiri. Tuhan tuh lagi melihat kita tuh, ayo bertanding. Wah, kurang kenceng lah, lari lebih kenceng lagi, dapetin berkat lebih banyak lagi. Ya, semoga Tuhan Yesus memberkati. Dan firman Tuhan itu bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara semua. Dan saya benar-benar sangat senang sekali kalau saudara bisa menerima firman Tuhan ini dan percaya dan menikmatinya berkat Tuhan saja. Karena ini benar-benar menyenangkan. Oke, amin. Silakan kembali ke